Halo, selamat sore Tribuners. Kembali lagi dengan saya Elvina dalam program podcast tamu kita pada sore hari ini. Kita akan kembali membahas tema yang gak kalah luar biasa dari tema-tema sebelumnya, dan tentunya dengan bintang tamu yang gak kalah luar biasa juga. Nah Tribuners, pada sore hari ini kita kedatangan tamu yaitu Karika sebagai MUA salah satu di Tribun Padang kita. Nah, mari kita sapa dulu bintang tamu kita Tribuners. Halo, selamat sore Karika. Halo, apa kabarnya nih Kak? baik. Halo Tribuners. Terima kasih untuk Kak Vina sudah mengundang saya di Tribun Padang. Oke, terima kasih juga Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast tamu kita hari ini. Nah, pada sore hari ini Tribuners kita akan membahas tema yang gak kalah keren, yaitu makeup artist, yaitu sebagai Karika nih brandingnya sebagai makeup artist di salah satu perusahaan di Padang. Nah, kita akan tanya-tanya gimana rintisan karir dari seorang Karika yang akan kita tanyai pada sore hari ini. Oke, boleh ya Kak aku ulik-ulik masa lalunya atau flashback dulu tentang gimana awal karirnya sebagai MUA. Oke. Untuk yang pertama kali mungkin boleh ceritain nih Kak, kayak awal mula dari profesi ini itu gimana? Apakah dari passion, sadar dari ketika aku punya bakat di bidang ini, atau karena faktor eksternal lainnya, misalnya mungkin melihat teman atau apa gitu Kak? Boleh ceritain sedikit? Iya, makasih Vina ya. Sedikit pengalaman ya. Sebenarnya dari awal itu tidak ada tertarik tentang riasan, tidak ada tertarik tentang make up. Malah waktu SMA itu dulu fashion Aka sendiri itu malah bisa dibilang agak tidak feminim gitu. Tidak feminim, tidak tertarik dengan dunia perempuan, tidak tertarik dengan fashion, pokoknya tidak tertarik dengan hal-hal yang mengikuti model, make up, harus pakai lipstick, harus pakai ini tuh sebenarnya dari dulu nggak pernah tertarik. Cuman ketika masuk kuliah kebetulan tertarik kan, ikut kuliah di salah satu institut seni di Padang Panjang. Di Padang Panjang, di situ mulai mengenal seni, dan dari situ kan ada beberapa macam mata kuliah, termasuk salah satunya make up. Cuman yang dipelajari di sana itu make up panggung. Dari sana mulai belajar make up dan akhirnya mau mencoba ke diri sendiri, mau coba kalau pakai lipstick bagus nggak ya, kalau pakai alis bagus nggak ya gitu. Akhirnya mencobakan memberanikan diri untuk ke diri sendiri dulu gitu. Dan akhirnya lama kelamaan coba ke saudara gitu. Walaupun pembelajaran cuma 1 semester, tapi kita berani untuk mencoba. Kita mengasah tangan terus gitu, cobain ke saudara, cobain ke teman-teman dekat. Akhirnya lama kelamaan dulu juga pernah ikut kelas-kelas make up beauty gitu dari make up artist yang profesional. Jadi kan nanti kan kita dapat sertifikat gitu, kita dapat ilmu juga, dan sampai akhirnya sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, berarti setelah masuk ke dunia kuliah ya Kak? Iya, betul. Nah, berarti kalau sebagai MUA kita belajarnya memang ke diri sendiri dulu ya, baru kita coba ke orang lain, karena itu kan beda ya Kak feel-nya. Sebenarnya niat dulu ya, tekad dulu. Tekad. Percuma aja kalau kita belajar, kita bayar orang sekian juta untuk kelas make up, tapi dari basic kita, dari fashion kita nggak ada minat hal tersebut gitu, atau memang nggak tertarik, jadi memaksakan diri gitu. Makanya bisa aja nanti buang-buang duit. Nah, akhirnya make up, cuman hasilnya tidak sesuai dengan keinginan nanti gitu. Oke, berarti passion Karika di make up ini terpancing karena pas kuliah ya Kak. Jadi kita sadarnya punya passion di bidang make up dan beauty ini pas di kuliah, jadi munculnya baru sadar ternyata aku punya bakat ini gitu ya Kak. Jadi nggak bisa juga dipaksa ya Kak ya, kalau misalnya ikut-ikut orang, mungkin kalau istilah sekarangnya tuh FOMO gitu ya Kak. Suka ikut-ikut teman, misal temannya suka make up, ngelihat temannya dapat cuan dari make up, mau juga dong, mau jadi tukang make up kan bisa dapat duit, dapat ini gitu. Tapi nggak bisa dipaksain sebenarnya. Gitu ya Tribuners, karena untuk passion sendiri kita harus gali dan temukan di diri kita sendiri. Nah, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah, mungkin dari beberapa tahun karir Karika sebagai makeup artist ini, apa sih tantangan terbesar Karika? Mungkin dari
kliennya kah atau dari diri Rika sendiri gitu tantangannya? Oh, tantangan yang pernah melekat itu pernah nggak dibayar. Pernah nggak dibayar, jadi ceritanya waktu itu emang lagi kuliah ya. Kuliah udah hampir semester 8 kalau nggak salah. Udah akhir-akhir ya. Kuliah itu dari Padang Panjang pulang ke Solo, itu kabupatennya, dan masuk di daerah-daerah terpencil. Itu udah deal-dealan dibayar ini katanya. Tapi pas nyampe di sana, kita udah nyampe di sana itu aku subuh udah berangkat, jam 3 subuh udah berangkat dari Padang Panjang, nyampe di sana jam 6 subuh. Tahu-taunya pas nyampe di lokasi dia bilang nggak jadi katanya. Dan itu memang sesuatu pengalaman yang sangat-sangat sampai sekarang masih bisa diingat gitu. Dia cancel pas di lokasi. Kita udah nyampe di sana gitu. Jadi mau nggak mau ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Katanya nggak jadi, katanya kita pakai make up orang pelaminan aja katanya. Padahal perjalanan kita tuh udah 2,5 jam gitu. Udah ada effort ya Kak, kita dari subuh loh bangunnya. Iya itu gitu. Udah luar biasa sekali pengalaman yang kayak gitu, udah luar biasa. Ya, ibaratnya itu yang paling mengena sih sampai sekarang gitu. Ibaratnya jadi pengalaman juga ya Kak, karena nggak semua klien itu bisa ibaratnya kita juga harus ngerti dengan kondisi mereka, tapi mereka kadang juga nggak ngerti dengan kondisi kita. Mungkin waktu itu tuh karena saya masih baru ya, masih baru, jadi masih belum paham trik-trik gimana nya. Cuman sebenarnya kalau sekarang itu kan harusnya kita mintain DP dulu, iya Kak, jaminan gitu kan. Cuman waktu itu saya enggak, karena kan waktu itu karena belum terlalu banyak ngejob, baru awal-awal mencoba untuk mendapat penghasilan gitu kan. Jadi kan kita deal-dealan aja gitu. Kita udah dapat orderan, senang dong gitu kan. Dan akhirnya dari Padang Panjang ke Solo berapa jam perjalanan? 2,5 jam itu subuh. 2,5 jam motoran Kak? Pakai motor berdua sama adek sepupu. Dingin-dingin subuh itu semua. Dan itu masuk ke daerah pedalaman. Daerah pedalaman yang memang kampung, masih kampung. Totonya pas nyampe di sana di cancel gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau memang untuk sekarang ini kan harus di DP dulu, ada uang jadinya gitu. Karena kemarin tuh kecolongannya di sana, karena baru awal-awal gitu. Dijadiin pembelajaran aja ya Kak gitu ya. Dijadiin pembelajaran aja. Nah, kalau selanjutnya kalau boleh tahu nih Kak, kayak apa sih perbedaan, ini termasuk ke dalam tips ya Kak, kayak perbedaan mendasar ketika kita make up diri sendiri sama make upin klien gitu Kak. Mungkin ada kayak ke apply brushnya ataupun foundationnya atau apa gitu Kak. Kalau make up ke klien itu kan ada rintangannya, ada enaknya juga, beda sama diri sendiri. Kalau kita di diri sendiri kita udah tahu fashion kulit kita, kulit saya berminyak nih, saya nggak cocok nih pakai produk yang kayak gini, atau kulit saya agak gelap nih, saya nggak cocok nih pakai produk yang terlalu agak terang gitu. Kita udah tahu sisi-sisi kulit kita. Beda sama yang klien. Kalau di klien kan kita nggak tahu sisi kulitnya, kadang sensitif, kadang yang memang kalau yang dapat klien yang skincarean itu kan mukanya berminyak, memang licin kayak glowing gitu kan, glowing gitu kan. Nah itu kalau kita nggak tahu tips-tipsnya itu bisa nggak nempel, foundation itu nggak bisa nempel, sekuat apapun kita ngeblend foundation tuh nggak bisa nempel. Kita harus tahu itu nanti produk-produk apa yang harus kita siapin, misalnya untuk wajah-wajah yang berminyak atau yang bedak-bedak yang bisa nempel, nanti tips-tipsnya kita harus kasih apalah gitu kan, brand-brandnya, produk-produk yang cocok tuh dia gitu. Jadi setiap klien tuh punya ciri khas kulit yang berbeda gitu. Kadang aman di wajahnya tapi di alisnya ribet gitu. Kadang masang alisnya nggak ribet gitu. Kadang klien ini kan banyak sekali tuh permintaannya, saya nggak mau dong alisnya dicukur, saya mau dong kayak gini, mau kayak gini, banyak sekali permintaannya gitu sih. Berarti kita harus diskusi, itu penting ya Kak sama klien sebelumnya, ibaratnya kayak kondisi kulitnya gimana, kamu kering kah, yang tipe berminyak kah, atau biasanya pakai skincare-nya gimana, itu akan berpengaruh ke hasil makeupnya ya Kak? Iya. Oke, kalau kan sebagai mua kita nggak cuma sebagai make upin ya Kak, tapi sebagai untuk alat yang kita persiapkan untuk klien itu kan juga harus kita utamakan, kita perhatikan ya Kak. Nah, kira-kira ada tips nggak untuk menjaga higienisnya alat-alat makeup itu? Karena sebelumnya aku sendiri berpengalaman kayak ada pernah dapat mua yang nggak terlalu nggak higienis alat makeupnya, jadi nyampe di aku kayak habisnya tuh
jerawatan Kak, jadi ada Iya, masalah kulit iya, iya, setelah dari makeup itu kan. Jadi mungkin kalau dari Karika biasanya tips dari menjaga alat makeup tetap higienis, mungkin foundationnya mungkin harus ditaruh di apa namanya pelatnya itu atau Ya, gimana biasanya Kak? Oh, kalau higienis itu pasti ya. Sebenarnya itu dari diri kita masing-masing sih. Memang kan ada juga beberapa tukang rias yang memang kadang brushnya habis dipakai ke orang lain, itu dipakein lagi. Atau yang paling rawan itu plus di blush untuk ngeblend. Itu kan basah, itu harus dibasahin dulu. Jadi kalau kita pakein lagi ke yang lain itu pasti udah banyak bakteri-bakteri di sana. Jadi kalau aku pribadi ya biasanya kalau habis make up itu pasti dibersihin, dicuci dulu pakai air panas gitu. Itu pasti dicuci pakai sabun, kemudian pakai air panas, dikeringin, baru nanti bisa dipakai ulang lagi. Nggak bisa dipakein langsung. Misalnya karena yang seperti yang dibilang tadi, tipe muka orang itu kadang berbeda. Kadang kita makein ke orang yang ini yang memang mukanya sensitif gitu. Kita pakein lagi ke muka orang yang lain, ternyata nggak cocok gitu. Makanya itu yang bisa bikin produk muka mereka bisa jerawatan. Atau bisa juga yang dari klien, mereka nggak cuci muka bersih gitu, makanya bisa tersumbat pori-porinya. Mungkin sebelum makeup kurang skincare prepnya sebelum makeup itu kurang pas ya Kak, jadinya ketika di makeup juga hasilnya akan berbeda lagi, nggak mulu tentang dari alat makeupnya juga. Nah lanjutnya untuk mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak, kayak apa sih alat makeup yang harus punya, misalnya nih Kak, ini mungkin agak pertanyaan agak keluar dari topik dari tips-tips tadi, tapi ini kayak salah satu alat makeup yang wajib Kak punya, misalnya yang lain tuh nggak boleh beli, cuman boleh pakai satu alat makeup gitu. Untuk pribadi? Iya, Kakak pribadi. Kalau pribadi itu yang nggak boleh tinggal, yang nggak boleh itu alis dong. Alis ya Kak? Iya, Untuk alis sama lipstick deh gitu. Nomor satu alis nih. Ya berarti alis memang kalau untuk make up bagi kita perempuan memang alis itu nomor satu ya Kak? Karena memang kalau tergantung. Iya, kadang ada juga yang tipe yang kita udah pakai blush yang bagus, eyeshadow yang bagus, lipsticknya udah on point, tapi ketika di alis itu kalau misalnya kita nggak nggak on point juga, ada yang kurang aja gitu rasanya. Atau mungkin kita udah pakai soft lens gitu Kak, tapi kalau nggak ngalis juga kayaknya ada yang kurang gitu ya Kak ya. Oke, mungkin sekian dari pertanyaan yang aku tanya ke Karika ya. Aku udah sebagai makeup pemula juga, aku juga banyak dapat kayak ilmu juga dari Karika nih. Nah, Tribuners mungkin Tribuners juga ada yang kayak punya yang nasib kayak aku sebagai pemula di dunia makeup gitu ya. Mungkin bisa dapat beberapa insight dari Karika gitu kan, dari pengalaman-pengalamannya juga dan tips dan trik tadi juga, dan gak kalah penting tentang higienisnya alat make up. Nah semoga Tribuners di luar sana juga bisa mengambil ilmunya yang bisa di-apply-kan ke kehidupan sehari-hari. Nah mungkin sekian dulu untuk episode kali ini, semoga kita akan berjumpa di podcast tamu kita di episode selanjutnya. Terima kasih Karika dan terima kasih Wina. Selamat jumpa. Sampai jumpa. Dadah.